Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Purnama Rizkia dari Piagam Studi Manajemen dengan NIM 24120126. Di sini saya akan sharing sedikit tentang materi yang akan saya bawakan. Pernahkah kalian merasa sangat semangat mengerjakan sesuatu, tapi di hari lain merasa malas luar biasa? Itulah dinamika motivasi. Berdasarkan materi, motivasi bukan sekadar semangat, tapi kesediaan untuk mengeluarkan upaya tinggi demi tujuan organisasi yang sekaligus bisa memenuhi kebutuhan pribadi kita. Ingat, motivasi itu seperti baterai atau siklikal, bisa habis dan perlu diisi ulang. Motivasi juga hanya salah satu faktor kinerja. Selain motivasi, kita butuh kemampuan dan sumber daya yang memadai. Lalu, ada teori kebutuhan dan keadilan atau the basic. Yang pertama, teori Maslow. Manusia itu punya tingkatan kebutuhan. Kita mulai dari urusan perut atau fisik, rasa aman, sosial, penghargaan, sampai yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Manajer harus tahu di level mana karyawannya berada. Yang kedua, teori keadilan atau Adams. Pernah merasa kesal karena merasa kerja lebih keras tapi gaji sama dengan teman yang santai? Itulah teori keadilan. Kita selalu membandingkan antara input atau usaha dan outcome atau hasil. Jika terasa tidak adil, motivasi pasti akan turun drastis. Lalu, ada teori harapan. Seseorang akan termotivasi jika dia yakin akan 3 hal. Yang pertama, usaha saya akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, kinerja baik saya akan diberikan imbalan, bonus atau promosi. Yang ketiga, imbalan tersebut sesuai dengan apa yang saya inginkan secara pribadi. Lalu dilanjut teori X dan Y. Ada 2 tipe pemimpin. Tipe X menganggap karyawan malas dan harus diawasi ketat. Tipe Y menganggap karyawan kreatif dan bisa memotivasi diri sendiri. Mana yang lebih efektif? Tentu pendekatan tipe Y dalam jangka panjang. Teori penetapan tujuan dan 2 faktor. Pertama, goal setting teori. Tujuan itu harus spesifik dan menantang. Kalau tujuannya cuma kerjakan semampunya, motivasi biasanya rendah. Tapi kalau ada target jelas dan ada feedback atau umpan balik, kinerja akan naik. Lalu, teori 2 faktor, Herzberg. Ada faktor yang kalau ada bikin puas, seperti prestasi atau tanggung jawab, dan ada faktor yang kalau tidak ada bikin kecewa, seperti gaji atau kondisi kantor. Menariknya, gaji yang tinggi belum tentu bikin orang sangat termotivasi, tapi gaji yang rendah pasti bikin orang tidak puas. Lalu, dalam kesimpulan ini, motivasi itu kompleks. Ia melibatkan perasaan adil, harapan akan imbalan, dan pemenuhan jenjang kebutuhan. Sebagai pemimpin atau rekan kerja, tugas kita bukan cuma menyuruh, tapi menciptakan ekosistem di mana orang lain merasa dihargai, diberikan target yang jelas, dan diberikan harapan yang nyata. Karena karyawan yang termotivasi adalah aset terbesar perusahaan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.